warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Samsuryanti SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3, program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Padang. NIM Muhammadiyah 3200 saat ini 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perubahan lingkungan fase E kelas 10 di tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat, Allahu Akbar. Terima kasih, tetap semangat ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi belajar biologi. Nah, sebelum kita mulai untuk belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baca doa sebelum belajar. Diawali berdoa, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita ambil absennya terlebih dahulu, ya. Amelia Putri, Angela Violet, anak-anak semuanya. Nah, hari ini Ibu pergi ke sekolah. Itu di dalam perjalanan, ya, di sepanjang perjalanan, ada di dekat danau itu ada tumpukan sampah, ya. Nah, kamu lihat nih ada apa ini di depan ini? Ya. Ini ada tumpukan sampah, ya. Kira-kira di Alam Panjang ini juga ada, ya, banyak. Ada juga tempat pembuangan akhir itu di tepi danau kita itu. Nah, seperti ini tingginya di situ. Nah, menurut kalian, ya, atau apa pendapat kalian tentang sampah, ya, tentang sampah yang ada di sekolah kita? Menurut saya, penyebaran sampah di sekolah kita masih belum terkelola dengan baik. Salah satu faktornya, diantaranya adanya kurang kesadaran bagi para siswa dalam penempatan sampah pada tempatnya, terutama pada makanan ringan, baik itu kemasan plastik maupun kemasan basah. Mungkin hanya itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, jawabannya tepat sekali oleh Olive, ya.
karena adanya kurangnya kesadaran orang-orang gitu ya, kita manusia belum sepenuhnya sadar membuang sampah itu pada tempatnya. Nah sehingga ingat ya, satu sampah itu sangat berbahaya Ananda. Itu adalah menimbulkan itu sebuah penyakit ya. Bayangkan Ananda di SMA 1 Lembah Gumanti ini terdiri dari 700 siswa. Kalau satu orang sampah plastiknya dikali 700 siswa, udah sehari dalam hitungan jam berapa sampahnya itu? Sudah 700 sampah plastik itu gitu ya. Nah itu masalah nggak? Masalah. Oke, jawaban Olive itu tepat sekali. Nah sekarang kalau begitu jawabannya, ternyata banyak dong sampah kita yang ada di SMA ini. Nah kira-kira menurut pendapat Ananda, berapa sampah itu dikonsumsi, atau mungkin dalam seminggu kira-kira berapa banyak sampah di SMA ini yang dikonsumsi itu? Saya Bu. Ya boleh Angel, silakan. Menurut pendapat saya, sampah yang dihasilkan oleh siswa-siswi yang ada di sekolah kita dalam sehari itu sangat banyak Bu. Dari 27 lokal yang ada di sekolah kita, masing-masing lokal menghasilkan banyak sampah setiap harinya. Kira-kira bisa mencapai 27 tong sampah ukuran besar. Dan itu setelah ditumpuk dan dibuang di TPA sekolah kita, dalam seminggu itu bisa menghasilkan kira-kira 1 ton sampah. Sekian dari saya. Itu benar ya, sesuai fakta yang ada di sekolah kita yang disampaikan oleh Angel, memang itu benar adanya. Karena di sekolah kita ini ada 27 rombel. Setiap rombelnya ada tong sampahnya itu ya di depan. Nah dari pagi sampai sore itu sampah itu penuh oleh makanan. Makanan itu dari mana dikonsumsi Ananda? Dari mana? Dari hasil belanja. Ya, belanjanya di mana? Di Kopsis. Nah, mungkin kesadaran di Kopsis juga ya, sampah-sampah makanan yang berplastik itu banyak juga yang menghasilkan sampah. Nah, menurut Ananda, ada nggak keterkaitan antara jumlah sampah ini dengan kita? Sekian banyak pendapat Ananda tentang sampah di sekolah kita. Ternyata ada kaitannya jumlah sampah yang dikonsumsi oleh siswa-siswi SMA itu dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, apa itu materi kita? Tentang apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang perubahan lingkungan. Benar sekali. Itu adalah tentang perubahan lingkungan. Nah, jawab pertanyaan ibu yang satu ini. Lingkungan itu bisa berubah? Bisa. Karena siapa dia bisa berubah? Bisa nggak perubahan lingkungan itu dicarikan solusinya? Bisa. Berarti ada permasalahan yang timbul, ada akar dari penyebab masalahnya, kemudian siapa penyebabnya, dan lalu kita akan cari nanti solusinya. Ya, itu adalah materi kita tentang lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut, Ananda, terlebih dahulu hari ini kita tes kemampuan awal. Ya, tes kemampuan awal itu seperti pre-test. Jadi Ananda hari ini silakan keluarkan kertasnya 1 lembar. Kita pre-test. Ada tuh di depan. Silakan. Ya. Oke. Ini soalnya. Soal pre-test. Oke, silakan Ananda menjawab. Ini Ananda menulis apa?
tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup melalui diskusi yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada materi perubahan lingkungan. Ya, yang pertama itu adalah menganalisis faktor yang menyebabkan, kemudian kita bisa mengidentifikasi macam-macam pencemaran. Nah, untuk itu dengan materi ini nanti ada penilaian. Yang pertama penilaian itu adalah penilaian sikap, di mana nanti penilaian sikap itu akan dinilai adalah sikap beriman dan bertakwanya, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Dan penilaian kedua itu adalah penilaian keterampilannya, itu diskusi dan presentasi. Dan terakhir itu adalah penilaian pengetahuan, itu di akhir pembelajaran nanti itu akan adakan post test. Ya. Nah, materi perubahan lingkungan ini kita cocok itu adalah memakai model pembelajarannya adalah model problem based learning. Apa itu? Model pembelajarannya yang berbasis menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini metode yang akan kita pakai yang pertama adalah metode diskusi, eksplorasi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, hari ini semuanya masih semangat pada hari ini? Nah, kita tambah lagi semangatnya dengan tepuk tangan. Oke? Nah, kalau ibu bilang tepuk tangan 1, tolong ikutin ibu ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. 5 kali tepuk tangan 5. Nah, anak-anak semuanya, kita hari ini belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, untuk itu, mari semuanya Ananda simak video yang ditayangkan di depan. Ya. Kalian simak dulu video yang ada ini. Yang masing-masing tak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, sehingga plastik berakhir di laut dan mengganggu ekosistem. Keberadaan plastik tak bisa dilepaskan dari kehidupan modern. Penggunaannya lebih sederhana dan mempermudah pemakaiannya. Sayangnya, keberadaan plastik tak dibarengi dengan kedewasaan pengolahan sampah plastik. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Tim Nasional Pengendalian Sampah Laut mengestimasi sekitar 615.000 ton sampah terbuang ke lautan Indonesia hingga laut dunia. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal menyumbang sampah plastik di laut. Padahal Indonesia bukan negara tertinggi mengkonsumsi plastik di dunia. Bahkan posisi kita nomor 5 di bawah Korea Selatan. Nah, dari video yang ditayangkan di depan ini, kira-kira dari Ananda siapa yang bisa mengulas kembali video ini, atau kira-kira apa isi dari video ini? Saya
Ya Bu, ya Olive silahkan. Berdasarkan video yang telah diputar sebelumnya, kita tahu bahwa Indonesia menjadi negara dengan peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak di dunia. Hal ini tidak lain dan tak bukan disebabkan terutama umumnya oleh kekurangan kesadaran warga Indonesia sendiri dalam menempatkan sampah. Berikutnya, kurangnya perangkat seperti alat untuk pengelolaan sampah dan kurang meratanya infrastruktur di Indonesia untuk penempatan sampah-sampah itu sendiri. Hal ini berdampak pada lingkungan kita, seperti penumpukan sampah di lingkungan yang tidak seharusnya oleh oknum-oknum yang mungkin kurang bertanggung jawab. Untuk solusi sendiri mungkin kita bisa mendaur ulang ataupun pengalihan fungsi sampah seperti membuat eco-brick atau penggunaan ulang sampah yang mungkin masih bisa layak kita gunakan. Mungkin hanya itu dari saya. Iya, jawaban Olive luar biasa ya, jawabannya sudah menguraikan segala permasalahan yang terjadi, apa penyebabnya, kemudian solusinya juga sudah dapat. Oke, kita beri tepuk meriah ya untuk Olive ya. Baik anak-anak semuanya, dari video yang sudah kita tayangkan, kemudian sudah kita bahas tentang beberapa deskripsi tentang sampah. Nah, untuk itu, maka permasalahan-permasalahan ini bisa kita diskusikan secara berkelompok. Nah, anak-anak kan sudah Ibu bagi dulu berkelompok ya. Nah, silakan duduk berkelompok, kita diskusi LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, silakan duduk berkelompok dan diputar aja ke bawah. Sumbernya ada dari YouTube yang sudah dibagikan linknya, ada dari bahan ajar bahannya, ya. Kemudian ada dari gambar. Nah, silakan anda diskusikan LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Iya, sudah. Ini kelompok 3 ya? Iya, kelompok 3. Bahannya ya, ada bahannya itu di video itu, silahkan selanjutnya. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Silahkan dikerjakan.
evaluasi masing-masing kelompok hasil kerja kelompok masing-masing. Nah, untuk hasil yang pertama, kira-kira siapa yang mau maju pertama? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi kami yang akan dibacakan oleh Irfan Nadia. Permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Permasalahan terjadi itu perubahan lingkungan akibat pemanasan global karena kenaikan jumlah penduduk yang dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, sampah, dan lain-lain. Sebagian penyumbang berasal dari bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, pabrik, dan produksi listrik. 2. Apa yang menjadi penyebabnya? 1. Meningkatkan gas rumah kaca. 2. Polusi udara akibat asap kendaraan. 3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. 4. Poros penggunaan listrik. 5. Penebangan pohon, kerusakan, dan pembakaran hutan. 3. Serta apa dampak bagi hidup terutama manusia? 1. Meningkatkan temperatur bumi di beberapa wilayah. Sekian dari hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Ya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Pertanyaan kelompok 2. Permasalahan yang terjadi yaitu perubahan lingkungan akibat pemanasan global karena kenaikan jumlah penduduk yang sering dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, sampah, dan lain-lain. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah dan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang nomor 1, gambar yang pencemaran air. Perubahan lingkungan yang terjadi itu akibat pembuangan sampah yang terjadi di sungai dan air menjadi tercemar. Penyebabnya 1. Limbah industri, 2. Limbah warga dan rumah dan limbah pertanian. Dampak yang akan terjadi yaitu menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, terjadinya bencana banjir dan juga tanah longsor, sumber air bagi manusia dan tumbuhan berkurang, kerusakan oksigen yang ada di daerah. Untuk gambar yang nomor 2 itu pencemaran tanah. Perubahan lingkungan yaitu merupakan sampah dalam tanah karena menjadi tidak subur. Faktor penyebab limbah organik yaitu sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang timbul di dalam tanah yang tidak bisa terurai. Dampak yang terjadi itu mengurangi tingkat kesuburan tanah. Gambar yang nomor 3 yaitu pencemaran udara. Peningkatan perubahan lingkungan yaitu peningkatan konsentrasi polusi. Faktor penyebab itu pembakaran sampah, asap kendaraan. Dampak yang terjadi itu dari gangguan pernafasan, berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Baik, hanya itu hasil diskusi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang bertanya? Ya. Saya Bu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat banyak permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran air. Pencemaran air tersebut
Pertanyaannya itu faktor penyebab pencemaran air dan solusi. Faktor penyebab ya dan solusinya dapat kita terapkan hampir sehari-hari, itu jangan membuang sampah di sungai, ke danau, karena terdapat pencemaran, dapat terjadi pencemaran air dan juga menyebabkan banjir dan juga membuang sampah di sungai. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Angela Violet. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai faktor penyebab perubahan lingkungan. Berdasarkan video yang telah kami amati, faktor penyebab perubahan lingkungan ada 2. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Faktor alam disebabkan oleh alam dan terjadi secara alami, sedangkan faktor manusia disebabkan oleh kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 5 akan bertanya kepada kelompok 2. Sebutkan salah satu faktor yang disebabkan oleh manusia dan bagaimana solusinya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Faktor penyebab perubahan lingkungan yang dilakukan oleh manusia yang pertama adalah penebangan hutan yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Solusinya adalah memberantas penebangan hutan yang liar serta lebih memilih lagi dalam penebangan hutan yang akan dilakukan. Bagaimana kelompok 5? Sudah cukup puas dengan jawabannya. Masih ada pertanyaan? Sudah, kalau tidak silakan kelompok 2 ditutup diskusi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Anda semuanya sudah tampil ya semuanya pada kelompoknya? Sudah tampil semua ya? Oke, nah dari mengenai materi kita hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan, di mana kita itu adalah butuh lingkungan ya Nanda. Kita itu hidup di lingkungan ya. Nah lingkungan itu selalu ada yang berubah. Nah ada yang merubah lingkungan itu. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan itu adalah ada faktor alam, ada faktor dari manusia. Nah, dari faktor-faktor itu terjadi ada beberapa banyak pencemaran. Salah satu adalah pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Nah, itulah Ananda semuanya dari perubahan lingkungan itu. Lingkungan itu harus seimbang, ya, antara komponen biotik dan abiotik itu harus seimbang sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya itu adalah fungsi dan peranannya. Baik Ananda, itulah hasil dari diskusinya. Bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama itu adalah permasalahan-permasalahan yang kita analisa dari perubahan lingkungan, kemudian faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu dan solusinya, ya. Lalu kita ambil sebuah solusi di sini dari beberapa perubahan lingkungan itu yang terjadi. Kita ambil salah satu solusi yang kita buat itu adalah mungkin sampah-sampah yang ada di lingkungan kita jadikan sebuah ekobrik yang untuk bernilai dan bermanfaat bagi manusia. Baik Anda ya, hari ini
ini? Bisa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya adalah perubahan lingkungan itu bisa menjadi ketidakseimbangan atau keseimbangannya jadi terganggu atau kehidupannya terganggu. Misalnya lingkungannya sekarang sudah banyak yang berubah, banyak diberikan pencemaran lingkungan oleh ulah tangan manusia. Lingkungan sekarang sudah banyak berubah, kita butuh lingkungan untuk hidup, sedangkan saat ini lingkungan itu sudah banyak mengalami perubahannya karena bencana alam ataupun manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan hanya itu dulu ya. Materi kita adalah tentang perubahan lingkungan. Nah, di mana perubahan lingkungan itu selalu terjadi. Ya, kita berada di lingkungan. Ya, kita butuh lingkungan. Lingkungan itu dikatakan seimbang bagaimana Nanda? Apabila tupoksi antara komponen biotik dengan abiotik ya sesuai dengan fungsi dan peranannya gitu. Nah, jadi perubahan lingkungan itu bisa saja terjadi karena ulah siapa? Nah, ada ulah faktor luar dan ada faktor alam. Salah satu faktor alam itu adalah mungkin perubahan itu terjadi karena faktor alam, adanya bencana alam, tsunami, gempa bumi, apalagi Nanda. Nah, kemudian ada yang dari manusia, terjadi perubahan lingkungan oleh faktor manusia. Nah, salah satunya adalah faktor manusia apa Nanda? Apa? Penebangan gas barangan, banjir, tadi banyak ya. Nah, di sini ada beberapa pencemaran lingkungan yang terjadi. Salah satu adalah pencemaran lingkungan apa yang permasalahan yang dilihat tadi. Ada pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Ya. Nah, jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini materi tentang perubahan lingkungan. Baik Nanda, dengan memberikan kesimpulan, maka hari ini selesai materi kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang pertanyaan Ibu itu refleksi diri. Ya. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar hari ini? Baik Anda semuanya, hari ini telah berakhir pembelajaran kita materi tentang perubahan lingkungan. Nah, hari ini ketua kelas, ya, tolong disiapkan sebelum kita pulang. Duduk, siap. Bersyukur sudah belajar.